wasallam. Biar nggak larut dengan lebaran. Jadi seolah-olah lebaran itu adalah seperti burung keluar dari sangkar, gitu. Bebas, seolah-olah bebas dari pengekangan. Jadi apa yang ada di dalam Ramadan itu hilang begitu saja dengan datangnya lebaran. Jangankan menunggu 1 hari 1 malam. Begitu sudah malam statusnya berubah, sudah tuh bebas seolah-olah. Nah, salah satu di antara upaya untuk teguh di atas jalan iman, istiqomah di atas penghambaan diri hanya kepada Allah, salah satunya adalah dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengkaji, merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Juga yang kedua adalah mujalasatus salihin, duduk bersama dengan orang-orang saleh, bermajelis bersama dengan orang-orang saleh. Anggaplah harapan kita ini, kita tidak boleh mengklaim diri, ya. Anggaplah harapan kita ini yang ada di dalam masjid itu adalah orang-orang saleh. Maka kembali memakmurkan masjid, duduk bersama dengan ahlul masjid, itu penting. Termasuk saya hari ini di PHK per hari ini. Kita langsung tuh bahwa saya di PHK hari ini itu dalam pengetahuan Allah. Orang tua saya sakit. Saya ditelepon tadi jelang subuh. Orang tua saya sakit dan saya dikabarin tadi jelang subuh. Itu semuanya sudah dalam pengetahuan. Tidak ada yang terjadi ini kecuali dengan pengetahuan Allah. Satu. Insyaallah kokoh tuh. Kenapa perlu saya sebut begini? Karena kalau disebut takdir gitu, nanti masih verbal tuh, masih umum tuh, agak kurang terhayati. Ya, kedua, begitu kita ingat takdir, kita ingat Alkitabah, penulisan. Bahwa apa yang terjadi pada saya hari ini adalah sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah. Allah sudah tulis tuh. Kan Allah ciptakan pertama kali itu qalam. Allah udah tulis. Saya bawa motor, gitu. Mau berangkat ke masjid, tergelincir, menyebabkan kaki saya terluka. Pada saat itu kita harus
segera iman kepada takdir. Dan ketika iman kepada takdir itu yang harus diingat adalah bahwa kejadian ini sudah ditulis oleh Allah. Gitu. Kejadian ini sudah ditulis. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga, jangan lupa al-masyiah. Kehendak. Kehendak. Dengan satu keyakinan, ya, dengan satu keyakinan bahwa tidak mungkin sesuatu itu terjadi kalau tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu menghadiri wisuda anak kita, diumumkan wisudawan terbaik adalah Abdurrahman bin Arman, misalkan. Dan itu anak kita. Pada saat itu harus segera tuh tertanam tuh orang yang beriman kepada takdir, bahwa anak kita ditetapkan sebagai wisudawan terbaik angkatan ini. Itu adalah dengan kehendak. Makanya tadi Ustaz Abdul Qadir memimpin salat kita, membaca gugusan ayat yang sangat akrab dengan kita ketika menghadapi musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kehendak Allah sudah. Kemudian yang keempat, begitu ingat takdir, kita harus ingat bahwa ya, semua ini sudah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang begini. Saya ingin garis bawahi dulu nih pembahasan ini, terutama dalam kaitan dengan masyiah. Ya, nanti ada pembahasan lebih lanjut bahwa kita boleh menyandarkan atas kehendak Allah terhadap musibah yang terjadi pada kita, terhadap kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Tapi kita tidak boleh menyandarkan kepada kehendak Allah atas kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi pada kita. Gitu. Kita tidak boleh tuh. Sejak Lebaran sudah 3 kali sholat subuh lewat tidak berjamaah ke masjid. Misalkan nih, ya saya memang sudah dikehendaki oleh Allah tidak sholat berjamaah ke masjid.
menjadi anak durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Saya emang udah dikehendaki sama Allah menjadi seperti ini. Nggak boleh. Ya. Tetapi bahwa Allah mengetahui itu semuanya, iya. Kenapa? Penjelasannya mungkin agak mudah ya. Ya, penjelasannya agak mudah. Saya waktu itu pernah menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada seorang guru ya, dan guru itu dia membuat soalnya itu tentang ibu kota Indonesia dan ternyata pilihannya ada 4, yang benar 1, yang salah 3, kan bukan berarti guru itu menghendaki muridnya untuk memilih Semarang, Bandung, atau Surabaya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang benar 1, yang salah 3? Dan kalau guru itu menghendaki untuk memilih yang 1 yang benar Jakarta, kenapa harus ada alternatif yang salah, bahkan 3 jumlahnya? Itulah arti ujian. Bukan berarti Allah menghendaki itu dalam pembahasan tentang al-iradah. Hidup ini ada yang benar, ada yang jahat. Tapi Allah menghendaki kepada hambanya untuk melakukan sesuatu yang benar. Waktu itu kita menjelaskan ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Yang kedua, ya saya nggak ulang lagi itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, terkait dengan ini ada 2 madhab yang berseberangan. Ekstrim 2. 1 faham Jabariyah, 1 faham Qadariyah. Faham Jabariyah meniadakan keharusan manusia untuk berikhtiar. Faham Qadariyah adalah bertumpu apa yang terjadi pada ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Kehendak Allah mengikuti apa yang diusahakan oleh manusia. 2. Dan 2 pandangan ekstrim ini selalu hadir dalam kehidupan. Kalau orang Jawa bilang, faham Jabariyah itu pasrah bongkoan. Wes opo jari. Gimana? Tuhan aja dah. Ya, dia nggak mau ada ikhtiar dan lain sebagainya. Sementara faham Qadariyah, Allah itu gimana saya? Gitu. Allah itu bagaimana saya? Dan yang sering diangkat adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu keadaan kalau
kaum itu tidak mau merubah keadaan mereka sendiri. Jadi tergantung kita mau berubah apa enggak. Kita mau baik apa enggak tergantung kita. Tuhan itu ngikut aja, gitu kira-kira. Nah, dari dua pandangan yang ekstrim ini, maka pandangan yang moderat adalah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah moderat itu jangan disalahartikan ya. Moderat itu nanti seolah tidak punya pendirian atau bahkan dipaksa dengan pemahaman liberal. Hari ini sangat disosialisasikan istilah moderasi beragama. Tetapi kalau kemudian nanti terjemahannya adalah rumah moderasi itu artinya doa bersama berlainan agama, itu kan jadi persoalan itu. Baik, kembali lagi. Jadi kalau pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita beriman kepada takdir, ada ilmu, ada penulisan, ada kehendak, ada penciptaan, tetapi kita juga ya, meyakini bahwa manusia itu diperintahkan untuk melakukan ikhtiar secara maksimal. Di situ aja posisinya. Kenapa? Karena manusia juga nggak tahu kan takdir dia kayak apa. Nggak tahu dia. Nah, apa kata orang tua kita dulu? Tugas kita adalah berusaha. Allah jualah yang menentukan segalanya. Dan itu kalau kita renung-renungkan dalam kehidupan, ya begitulah sebenarnya yang terjadi. Dan disitulah kekuatan itu. Coba Pak bayangkan Pak, kalau faham Jabariyah yang muncul, opo jare dah gimana, yang di atas saja dah. Orang nggak mau kerja, orang nggak mau belajar, orang nggak mau. Apa iya emas itu akan turun dari langit? Itu faktanya. Coba bayangkan kalau kemudian fahamnya faham Qadariyah, kepentok-pentok Pak dalam hidup ini. Wong kenyataannya itu. Ketika kita merancang usaha yang udah dirancang dengan perencanaan yang rapi aja. Perencanaan yang rapi. Tiba-tiba di wilayah implementasinya kandas. Padahal udah kebayang tuh. Kira-kira pendapatan bersih dalam 1 bulan itu berapa? Itu kandas. Ini kadang-kadang direncanakan ya direncanakan. Tetapi tiba-tiba datang sesuatu yang tidak pernah dibayangkan, nggak pernah diduga. Pertanyaannya, gimana coba membaca kayak begini? Kalau dengan faham Qadariyah, bacanya gimana? Nggak bisa, Pak. Bacanya itu harus dengan paham Ahlus Sunnah. Kalau bacanya dengan paham Ahlus Sunnah, enak. Oh iya,
emang tugas manusia itu berikhtiar secara maksimal. Yang menentukan hanyalah Allah. Maka dampaknya jadi enak. Kalau berhasil nggak sombong, kalau gagal nggak putus asa. Jadi manusia itu bukan kayak wayang gimana dalam. Tetapi bukan pula yang memahami seolah-olah wayang itu bisa menentukan dirinya sendiri. Nah, oke, kembali lagi para ulama kita memberikan bimbingan. Nah, ini nggak usah banyak diperdebatkan, tinggal dihayati dalam kehidupan. Pokoknya begitu ingat takdir. Ingat takdir langsung ingat 4 hal. 1, ilmu. 2, penulisan. 3, kehendak. 4, kokoh mas itu. Itu ingat 4 tuh. Itu ingat takdir 4. Ingat. Sekarang gini, waktu itu kita pernah membahas 1 bab. Saya mau coba untuk lihat dalam kasus ya. Waktu kita membahas tentang kitab tauhid, masih ingat barangkali Bapak dan Ibu sekalian ya, kita sempat membahas 1 bab. Bab-bab akhir itu ya, tentang syariat untuk membaca qadarallah wa ma syaa fa'al. Masih ingat itu? Syariat membahas qadarallah wa ma syaa fa'al. Yang saya tidak, atau yang saya ingin garis bawahi Pak, kita jangan melupakan awal hadis itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. 1 bab. Judulnya, tidak boleh mengatakan jikalau. Kan begitu ya. Waktu itu dibahas. Tapi kita jangan melupakan yang pertama. Awal hadis itu. Awal hadis itu disebutkan. Pertama, orang sudah harus memastikan bahwa apa yang ingin dikehendaki itu adalah sesuatu yang baik. Pastikan dulu bahwa apa yang dikehendaki, apa yang ingin dicapai itu adalah sesuatu yang baik. 1, 2. Dia harus dengan penuh hirs, penuh semangat. Untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan baik kita. 3, sampai disebutkan wala ta'jas, tidak boleh lemah, tidak boleh putus semangat, tidak boleh lemah. Memastikan bahwa itu adalah hal yang baik. Ihris ala ma yanfa'uk. Kan begitu bahasanya. Bersemangatlah, seriuslah kalian itu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Pastikan dulu itu manfaat. Itu kan wilayah manusia, Pak. Memastikan bahwa sesuatu itu bermanfaat. Dan harus bersemangat. Di sini, hadis ini menggambarkan di mana itu manhaj ahlus sunnah. Kita diperintahkan untuk bersemangat, tuh. Bersemangat untuk apa? Bersemangat menggapai sesuatu yang bermanfaat.
ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguh. Dan kemudian dipesankan lagi sama Nabi, wala ta'jas, jangan kau lemah. Jangan kau lemah. Nah, dah ya. Ini wilayah kita nih. Harus begitu tuh. Tetapi kemudian realita juga sering menunjukkan kan bahwa ternyata semangat itu nggak cukup juga. Sudah betul-betul berusaha, berikhtiar maksimal itu ternyata enggak juga. Sampai kemudian disebut wa in asabaka syai'un. Apabila terjadi sesuatu pada kalian dalam bentuk musibah yang rencana itu tidak sesuai dengan harapan, ya, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, gitu. Ternyata kenyataan itu tidak sesuai dengan planning, maka fala takul, jangan kau mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada. Jangan kau mengatakan, coba kemarin kalau saya melaksanakan plan B, ini yang dijalaninya plan A. Coba kalau kemarin kita pilih plan B, nggak akan terjadi begini dan begitu. Nggak boleh. Ketika kemudian mengatakan, coba kalau kemarin saya laksanakan yang plan B, itu seolah-olah kita mengatakan penentunya itu bukan Allah, Pak. Penentunya itu adalah diri kita. Padahal menetapkan kita menjalani plan A itu dengan sepenuh analisa loh, maksimal loh. Bahkan sudah mengajukan kepada konsultan dalam bidangnya loh. Pada akhirnya pimpinan perusahaan menetapkan kita jalani plan. Tapi begitu, ketok palu tuh panjang tuh prosesnya. Tapi ternyata realita tidak sesuai dengan rencana. Dalam posisi seperti itu, kita orang beriman tidak boleh bilang begini, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Coba kalau saya kemarin ikuti pandangan si A, kita lakukan plan A, nggak akan terjadi begini dan begitu. Nah, pertanyaannya, kalau itu nggak boleh, apa alternatifnya? Apa solusinya? Apa rekomendasi dari baginda Nabi? Nah, di sini Pak, yang namanya iman sama takdir itu penting. Di sini kekuatan. Kita dianjurkan sama Nabi untuk mengatakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan, dan apa saja yang Allah kehendaki maka terjadilah. Udah. Begitu kita mengatakan qadarallah wa ma syaa fa'al, ingat 4. 1, 2, 3, 4. Ingat. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Udah. Itu kekuatan. Nah, bahkan kemudian Rasulullah menyebutkan kan, ya, fa'in lau, ungkapan jikalau itu hanya akan membukakan pintu syaitan.
membukakan pintu setan. Sudah nggak berhasil, ribut lagi. Saling menyalahkan. Tuh, kalau kena musibah gitu. Sudah nggak berhasil, ribut. Sudah jatuh ketiban tangga. Rencana nggak berhasil, modal habis, persahabatan, perkongsian pecah. Nah, sudah. Padahal persahabatan itu modal. Saling percaya itu modal. Nah, udah. Tambah sakit tuh, Pak. Tapi dengan mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al, ketutup tuh. Selesai sudah. Udah ya. Evaluasi ayo dilakukan sejenak. Tapi persoalannya tinggal ke depan. Itu suami istri. Bisa uring-uringan tuh, Pak. Bertahun-tahun. Ini kan gara-gara papa nih. Coba kalau kemarin ngikutin mama. Kalian sih dukung papa sih semua. Habis mobil terjual, ini tanah tergadekan, habis. Ribut, Pak. Dan itu sering terjadi. Nah, fakta ini bacanya gimana kalau dengan paham Jabariyah? Ayo. Atau paham Qadariyah, gimana bacanya? Nggak bisa, Pak. Paham Qadariyah itu hanya gagah di forum perbincangan, di forum diskusi. Tapi nggak bisa menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Nggak bisa menyelesaikan. Gimana memahami kasus ini? Kalau dengan paham Qadariyah. Kalau paham Qadariyah mestinya, ya ente berhasil dong perencanaan matang. Nggak bisa, Pak. Kita lo paham Qadariyah. Ribut lah yang ada. Nah, itu kalau nggak berhasil. Udah. Tapi kalau berhasil, sombongnya minta ampun. Sombongnya minta ampun. Kalau berhasil, sombongnya minta ampun. Kenapa? Karena mengembalikan kesuksesannya itu pada diri mereka sendiri. Itu persoalan. Itu persoalannya. Nah, oleh karena itu, faham ahlus sunnah wal jamaah itu penting. Dan itulah posisinya. Bisa menjawab persoalan. Oke, sekarang saya ambil contoh, Pak ya. Saya juga seingat saya, oh ya, bentar. Kan Rasulullah di ujung hanya menyebutkan, kalau kita mengatakan lau, ya, jikalau begini, jikalau begitu, itu hanya akan membuka pintu setan. Setan itu akan masuk dengan leluasa karena pintunya kita bukain. Yang bukain kita sendiri. Nah, udah nari-nari dia di dalam. Kompor sana, kompor sini. Ya sudah. Ke suami komporin, ke istri dikomporin, ke anak-anak komporin. Ya udah. Seneng dia setan. Punya teman. Nah, kompor seperti ini juga terjadi di orang munafik, Pak. Kita lihat ya, orang munafik. Kasus perang Uhud. Bapak monggo dilihat ya. Saya lupa persis ya, apakah pernah saya jelasin di sini ya. Tapi kalaupun pernah, saya ingin mengajak kita untuk mengulang ya. Surat Ali Imran ayat 154. Surat Ali Imran ayat 154. Ini mensikapi kasus kekalahan perang Uhud, Pak.
Sudah seingat saya. Ya. Saya pakai slide waktu itu di sini. Pakai layar tuh. Saya hanya cuplikan saja. Bagaimana pandangan orang-orang munafik. Saya bacain aja artinya ya. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, maksudnya ini perang Uhud, dia menurunkan rasa aman kepada kamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita berbuat dalam urusan ini? Katakan Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu ada di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Ini menjelaskan bahwa ini orang munafik nih Pak. Ini orang munafik. Orang munafik itu sering begitu tuh. Lain di kata, lain di hati. Lain di muka, lain di... Nah, gitu kira-kira. Mereka berkata ini. Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Mulai deh. Ini kan gini Pak ceritanya nih. Pasukan dari perang Uhud pulang. Kan gitu. Pulang. Kan orang munafik disersi. 300 loh yang disersi. Kalau 300 itu angka dari 1000. Kan itu berarti 30-an%. 300 dari angka 1000 loh Pak. 30%. Pasukan 30%-nya desersi itu gimana coba? Ujian mental lumayan berat. 30% Pak yang disersi. Silo melihat kekuatan musuh di malam hari itu. Bapak kalau keluar dari Masjid Nabawi ya, lewat pintu utama, pintu paling utama itu, kan 2223 ya. Bapak lihat langsung sono, kan kelihatan tuh Gunung Uhud tuh. Bapak lihat langsung kelihatan Gunung Uhud tuh. Itu kira-kira dari situ tuh 5 kilo Pak. Kan pasukan yang dipimpin oleh Nabi itu keluar itu kan sholat asar dulu. Rasul sholat asar itu mengimaminya sudah pakai baju perang. Nah, jelang maghrib itu jalan. Jalan. Saya maghrib itu Rasulullah istirahatkan. Pasukan oleh Rasulullah diistirahatkan. Sambil lihat, pelajari situasi. Ya kira-kira sudah mulai saling mengintai lah itu pasukan. Nah, waktu itu kan kasusnya musyawarah kan. Ayat musyawarah itu konteksnya ini Pak. Awalnya itu konteks itu wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum, itu konteksnya ini. Kan musyawarah. Musyawarah itu untuk menentukan kira-kira strategi perangnya itu mau bertahan di dalam kota atau menyongsong pasukan musuh keluar. Orang munafik itu maunya kita bertahan dalam kota. Rasul pandangannya di musyawarah itu sama dengan orang munafik. Rasul udah bertahan di kota. Gitu. Tapi orang-orang kaum Ansor, orang-orang beriman, semangat dengan berbagai argumen. Kita harus songsong keluar. Gitu. Apalagi mereka yang tidak sempat ikut di perang Badar. Peluang perang itu ditunggu-tunggu luar biasa. Kapan saya punya kesempatan? Di antara argumentasi orang-orang Ansor itu,
Kalau dulu menghadapi jahiliyah saja, kami itu bela-belain dengan penuh keberanian. Masa kita ini membela yang benar? Kita mesti ngumpet-ngumpet, kira-kira begitu. Semangatnya luar biasa. Nah, Rasul itu kan pemimpin musyawarah. Apa putusan Nabi akhirnya? Putusan Nabi, Rasul memutuskan kita keluar menyongsong musuh. Gitu. Nah, saya garis bawahi dulu ya. Rasul mengusulkan itu sama-sama tuh. Nah, dalam hidup itu juga begitu. Usulannya sama, tapi dasar motivasi dan orientasinya bisa beda. Kita mesti hati-hati. Belum tentu orang yang sama usulannya itu motivasi dan tujuannya sama, belum tentu. Itu orang munafik mengusulkan kayak begitu. Itu karena kemunafikannya. Orang munafik itu diantaranya cirinya nggak siap menghadapi sesuatu yang punya resiko tinggi. Jadi inginnya selamat aja deh. Kan orang munafik itu bunglon. Bagaimana kesono enak, kesini enak. Dia pengen selamat dalam semua keadaan. Dan dia nggak mau ngambil risiko. Itu orang munafik tuh, model-modelnya begitu. Orang munafik itu begitu. Giliran ada bahaya aja, udah ente aja. Berikan nanti berhasil, aneh ikut bersama-sama loh. Nah, gitu. Itu orang munafik tuh. Gitu. Jadi beda. Beda motivasi. Nah, sementara orang-orang Ansor itu ingin motivasinya itu karena li'ila'i kalimatillah, karena izul Islam wal muslimin, karena kemuliaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin, karena dia merindukan betul. Nah, Rasulullah mengusulkan itu karena strategi, hitung-hitungannya itu. Ini kalau masuk nanti itu apa namanya, penduduk Madinah, wanita-wanitanya bisa ikut aksi dari rumah-rumah mereka. Ketika nanti pasukan itu ditunggu di dalam. Itu karena soal strategi. Rupanya orang-orang beriman itu banyak yang menghendaki, dan itu motivasinya benar. Rasul putuskan itu. Rasul putuskan itu. Apa yang terjadi? Dalam tanda petik, hitungan di atas kertas, perang Uhud kalah. Gitu. Perang Uhud kalah. Perang Uhud kalah. Nah, perang Uhud kalah. Ngomong dia ini orang munafik. Kan disersi dia. Dia akhirnya ikut juga kan orang munafik nih. Ikut. Tapi begitu ikut ternyata ngelihat pasukan musuh kayak gitu 300 disersi. Kalah. Begitu kalah, ini pulang, dibilang, coba. Kalaunya muncul. Coba kalau. Hati-hati nih. Putusan itu kalau diambil sudah. Itu Pak, sampai sahabat itu. Habis sholat duhur itu, jelang sholat asar, masuk ke rumah Nabi. Minta maaf betul kepada Nabi. Kenapa? Kenapa saya harus menggesahkan? Kenapa saya harus mendorong-dorong Nabi untuk ambil seolah-olah putusan kita keluar? Minta maaf. Kenapa kami harus menggesahkan? Tapi Rasul itu melihat ini motivasinya benar. Tapi apa yang kemudian terjadi? Rasul itu mimpin sholat asar sudah pakai baju perang. Untuk mengatakan ini putusan kita, sekali diputuskan ini yang kita pegang. Gitu.
Rasul mimpin sholat asar itu dengan baju perang. Jadi begitulah dalam Islam. Soal kemudian hasilnya bagaimana? Ya itulah serahkan kepada Allah. Nah, orang munafik ini, tuh kan, bahasa kita nih, tuh kan, coba, nah, hati-hati nih, coba. Mohon maaf nih, kadang-kadang dalam hidup ini sering nggak kita begitu, Pak? Kita ini lebih dekat ke munafik atau lebih dekat ke orang beriman gitu. Makanya begitu terjadi udah ingat 4. 1, ilmu. 2, 3, kehendak. 4, kekuatan, Pak. Saya gini, kalau ngadepin Jabariyah atau orang paham Qadariyah nggak mau terlalu banyak berdebat soal ini, karena memang ulama juga tidak merekomendasikan kita untuk banyak. Dihadapkan dengan kenyataan hidup aja udah. Banyak kemudian seringkali berubah setelah kemudian menjalani hidup. Dan harus dicatat ya. Harus dicatat ya bahwa ya, memahami tentang takdir itu bukan kemudian umat Islam itu harus lemah di dalam berikhtiar. Itu Jabariyah, Pak. Kalau tuduhannya ke arah sana. Enggak, kita ini dinamis. Dan Rasul nyontohkan. Di perang Badar, ketika menang, enggak menepuk dada. Ketika perang Uhud, ternyata kenyataannya kalah dalam tanda petik. Enggak lemah. Tetap semangat. Apalagi kalau kemudian lebih tinggi lagi difahami hakikat. Hakikat menang dan kalah. Hakikatul fauz wa fauzul jannah. Hakikat menang itu menang di surga. Makanya ujung di perang Uhud, ketika Abu Sufyan berpidato, pidatonya Abu Sufyan, hari kemarin untukmu, hari ini untukku. Maksudnya, kemarin perang Badar, kemenangan bagimu, hari ini perang Uhud, kemenangan bagiku. Dibantah sama Nabi. Nabi mengatakan, hari kemarin untuk kami, hari ini untuk kami. Kalaulah di antara kami ada yang gugur, mereka mendapatkan syahadat. Dan itu kemenangan gitu loh. Dan itu kemenangan. Ukuran itu sulit di orang kafir. Ukurannya kan seolah-olah. Gagal itu berarti ya sudah. Gagal dunia kan. Padahal hidup ini kan dunia akhirat, bukan hanya dunia. Ngukur berhasil atau tidaknya itu ukurannya mesti dunia dan akhirat. Zahirnya Pak, Hamzah itu disobek-sobek begitu, dikunyah-kunyah jantungnya itu sama Hindun, dikoyak-koyak itu badan. Zahirnya kan kasihan. Zahirnya kan kasihan. Jangan-jangan kalau Hamzah itu boleh ngomong sama kita, jangan-jangan Hamzah itu kasihan deh loh. Ke kita. Loh Hamzah tersenyum. Sayyidu syuhada. Penghulunya para, gimana nggak senyum? Mati syahid. Dari sejak tetesan darah yang pertama, diampuni dosa-dosanya sama Allah. Kalau betul dia syahid ya Pak. Kalau betul nih, diampuni sama Allah. Langsung disambut oleh 72 bidadari. Satu bidadari aja di dunia ribet,
Ini langsung dapat 72. Nggak ada ribet lagi. Masya Allah, 72 loh Pak. 3. Langsung ditunjukkan di mana kaplingnya di surga. Nah, tapi hati-hati nih. Ini kadang-kadang dipakai doktrin-doktrin nih. Baru ngaji, diprovokasi, diginiin, ditanamkan pemahaman nggak benar, urus ujung-ujungnya suruh ngebom. Nanti janjinya 72. Hati-hati. Oke. Jadi beda memang. Nah, hidup ini memang pertarungan konsep. Pertarungan cara pandang. Baik, kelihatannya waktunya udah siang nih. Jadi, ringkasnya adalah halaman 37 ini yang paling pokok ketika kita mendengar al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk, langsung kemudian persepsi kita ingat 4 hal. Dan itu adalah kekuatan, dan itu adalah sesuatu pegangan agar supaya kita tidak berputus asa ketika tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi juga kemudian kita tidak menepuk dada apabila berhasil apa yang menjadi harapan kita. Dan kemudian ini berakibat kita terus bersemangat untuk berjuang ihris ala ma yanfa'u. Dan kemudian ini mendorong kita untuk tidak lemah di dalam berikhtiar. Saya kira demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mungkin mau ada yang ingin disampaikan? Silakan. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Baik. Ucapan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka kita menggunakan ucapan itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Ujian itu ada 2, ujian enak dan tidak enak. Ketika musibah datang, memang ucapan yang telah ditetapkannya adalah inna lillah. Ketika nikmat datang, itu juga ujian, yang diucapkan adalah alhamdulillah. Ketika perencanaan tidak sesuai dengan hasil, maka ucapannya qadarallah wa masya'a fa'al. Maka ketika terjadi musibah, tidak harus kita mengucapkan alhamdulillah baru innalillah. Cukup dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ujungnya mengembalikan tetap kepada Allah. Alhamdulillah juga mengembalikan kepada Allah. Qadarullah mengembalikan kepada Allah. Coba Pak, kalau nikmat datang alhamdulillah, berarti yang harus dipuji siapa? Allah. Kalau innalillah, kalau musibah datang dikembalikan kepada siapa? Allah juga. Kalau perencanaan tidak sesuai dengan kenyataan, mengucapkan qadarullah, kembali kepada Allah. Nah, oleh karena itu saya kira tidak ada syariatnya mesti mengucapkan alhamdulillah baru innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena masing-masing sudah punya posisinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Gratefuls, bringing you da'wah.